Shalom sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di episode yang ke-15. Selamat datang kembali di podcast lensa kita. Ini adalah podcast singkat di mana kita akan membahas tema-tema yang menarik dan tentunya relevan dari berbagai sudut pandang. Nah, dalam episode kali ini kita juga sudah kedatangan bintang tamu. Mari langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Bapak Waluyo Puji Trisnanto. Selamat datang Pak Waluyo. Ya, terima kasih sudah mengundang saya untuk jadi bintang tamu katanya Pak Widodo ya di episode yang ke-15 ini. Oke, ya Pak Waluyo. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Waluyo? Luar biasa. Puji Tuhan sehat. Itu yang mahal sekarang kan, sehat Pak Widodo. Betul, ya. Betul sekali. Ya, di tengah pandemi ini kita semua, saya juga berdoa bagi Bapak Ibu semua, Pak Widodo dan saudara-saudara sekalian, kondisi sehat itu penting. Betul sekali Pak, betul sekali. Nah, sahabat lensa kita sudah memasuki di bulan Mei. Pada episode kali ini kita mengenal di bulan Mei ini ada satu peristiwa yang diperingati, yaitu tepatnya tanggal 1 Mei. Itu adalah peringati Hari Buruh atau yang sering dikenal dengan May Day. Itu adalah memperingati perjuangan panjang sejak tahun 1800-an di mana para buruh memperjuangkan waktu itu jam kerja itu antara 19 jam sampai 20 jam. Nah, itu yang diperjuangkan supaya jam kerja itu menjadi 8 jam. Nah, dalam episode kali ini kita juga akan membicarakan hal itu bersama dengan Pak Waluyo. Nah, Pak Waluyo, menurut Bapak dalam memperingati atau memaknai Hari Buruh ini, Pak sebagai pekerja itu gimana Pak? Kira-kira Pak? Ya, gini Bapak Ibu sekalian, Pak Widodo. Jadi Hari Buruh ini sebenarnya kan pengakuan dari dunia internasional ya, bukan cuma sekedar Indonesia, tetapi secara internasional itu keberadaan para buruh atau para pekerja itu diakui. Dan keberadaan kami itu menjadi sesuatu yang penting dalam proses perekonomian di dalam satu negara. Karena dengan Hari Buruh ini juga representasi dari keberadaan para buruh, para pekerja ini diakui. Di samping itu juga mulai diperhitungkan tidak cuma kami ini sebagai pekerja posisinya selalu kalah, tetapi ada semacam posisi tawar dalam pekerjaan maupun dalam hierarki kepemilikan di dalam perusahaan. Jadi keberadaan diri kami, keberadaan para buruh itu diakui. Itu sih bagi saya Hari Buruh, memaknai Hari Buruh itu. Nah, dalam hal ini memang di Indonesia seringkali diidentikan kan kalau Hari Buruh ini dengan demo. Ya sebenarnya kalau dari konteks itu saya agak kurang setuju, karena dalam berbagai kesempatan memang sih ada kesenjangan, ada hal yang tidak pas mungkin, tetapi ya tidak selalu itu solusinya. Mungkin para pekerja bisa berdiskusi dengan para pemilik usaha untuk cari solusi-solusi yang lebih baik ke depan, supaya bukan demo itu menjadi salah satu-satunya solusi dalam menyelesaikan permasalahan di dalam pekerjaan. Jadi itu cara memaknainya Pak ya. Betul, bahwa memang buruh itu memang juga mendapat pengakuan gitu. Betul. Ya. Lalu yang berikutnya Pak, kira-kira ini bagaimana sih cara, kalau tadi Pak Waluyo menyampaikan bahwa di Indonesia ini secara umum biasanya kalau 1 Mei itu selalu diperingati dengan demo gitu. Tetapi ada cara lain nggak sih Pak yang kira-kira itu justru lebih jadi tidak menunjukkan suatu sikap yang seperti menolak dan lain sebagainya. Itu cara apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk memperingati hari? Sebenarnya kan gini Pak Widodo. Jadi dalam sebuah dunia usaha bisnis itu kan ada posisi kepentingan kan, ada kepentingan di sana. Para pengusaha itu punya kepentingan, para karyawan atau buruh ini juga punya kepentingan. Jadi sebenarnya kan untuk menyatukan kepentingan para pekerja dan kepentingan pengusaha ini kan yang seringkali tidak match, tidak klop. Nah, mungkin baik kalau dibangun satu memang banyak sekali konfederasi buruh yang terakhir ini ada kan, tetapi dalam konteks yang menurut saya lebih intens internal dalam sebuah perusahaan, ya bagaimana komunikasi itu bisa dibangun antara serikat pekerja dengan para pengusaha. Ya pengalaman saya bekerja di perusahaan,
memang ada beberapa kali sempat ada demo gitu, tetapi terakhir sudah sekitar 20 tahun terakhir kami tidak pernah melakukan itu, karena selama ini sih komunikasi antara serikat pekerja dan pengusaha itu berjalan baik. Ini pengalaman di tempat pekerjaan saya. Sejauh ini tidak pernah ada persoalan serius berkaitan dengan kepentingan mana yang harus didahulukan, pekerja ataukah pengusaha gitu. Jadi intinya ada komunikasi gitu. Betul, Pak ya. Komunikasi antara kedua belah pihak, baik para pekerja maupun para pemilik usaha atau pemilik usaha ya. Ini yang tentunya harus dikembangkan. Betul. Karena itu justru akan memperoleh satu situasi solusi-solusi yang lebih bisa, baik. Betul, menarik sekali. Iya. Nah, Pak Waluyo, dalam pembicaraan kita ini kita coba melihat di dalam ayat firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Nah, ini menarik ini Pak Widodo. Ini ayat favorit saya. Ayat favorit ya, betul ya. Iya. Nah, kaitannya dengan tema besar kita, terutama di gereja di bulan Mei ini adalah bulan misi atau bulan penginjilan yang kita hidupi bersama sebagai komunitas Gereja Kristen Muria Indonesia. Nah, Tuhan memberikan perintah kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya untuk mengabarkan berita keselamatan itu kepada seluruh dunia. Nah, kira-kira tanggapan Pak Waluyo dan mungkin bagaimana responnya setelah kita menarik kepada firman Tuhan ini? Ya, jadi gini Pak Wid. Jadi ayat dari Kolose 3 ayat 23 ini menjadi menarik dan menjadi moto hidup saya secara pribadi. Memang hidup itu kan pilihan. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa hidup itu pilihan saya menjadi karyawan, menjadi pekerja di sebuah perusahaan. Nah, apapun yang menjadi tugas bagian tanggung jawab saya, ya sesuai dengan perintah firman Tuhan ini, saya akan lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, dengan keseriusan, dan segala hal yang saya miliki, kemampuan, baik itu dalam saya bekerja maupun dalam berteori maupun diskusi yang ada di perusahaan, itu menjadi bagian penting dalam pekerjaan saya, dan tugas yang diberikan kepada saya harus saya selesaikan dengan baik dan tuntas. Bagi saya sih itu. Dan dalam bekerja ini kan, yaitu tadi saya katakan Pak Widodo bahwa kita punya kepentingan. Saya punya kepentingan dalam saya bekerja memperoleh upah, memperoleh gaji. Tetapi ya oke lah, saya tidak munafik. Itu salah satu ataupun sesuatu yang berharga bagi saya kalau saya bekerja, karena itu bermanfaat dalam kehidupan keluarga saya untuk menunjang bagaimana saya bisa hidup secara kehidupan berkeluarga. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan pekerjaan ya sebenarnya tidak cuman itu saja sih. Jadi aktualisasi diri kita di dalam pekerjaan itu menjadi penting. Tidak cuma sekedar terima upah selesai, tetapi bagaimana kita dikaitkan dengan bulan misi ini, kita di dalam pekerjaan bisa menjadi contoh teladan, bisa menjadi bagian dari solusi dalam sebuah persoalan di dalam perusahaan. Itu menurut saya jadi penting. Tidak cuma sekedar kita ngejar upah, gaji, tetapi dalam hal yang lebih kompleks lagi, bahwa aktualisasi dalam kita bekerja ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi dua-duanya sejalan Pak ya. Paralel, betul. Artinya kita juga memperoleh hasil dari pekerjaan kita, tetapi satu tanggung jawab secara spiritual itu juga kita dijalankan di sana. Ini menarik sekali. Jadi kita tidak cuma sekedar materi, tetapi ada misi Tuhan yang sebenarnya ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita melalui pekerjaan yang kita lakukan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Waluyo tadi, bahwa di dalam bekerja itu memang kebanyakan orang tujuannya adalah untuk memperoleh hasil upah untuk keberlangsungan hidup baik secara pribadi maupun dalam berkeluarga. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai umat-umat yang sudah ditebus Kristus, ada satu tugas atau amanat yang diberikan kepada kita. Nah, kaitannya dalam konteks ketika kita di dunia pekerjaan, selain kita memperoleh hasil dari apa yang kita kerjakan, ada satu amanat yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan kabar sukacita atau berita keselamatan. Nah, apakah ada kira-kira contoh konkretnya Pak yang mungkin Pak pernah lakukan atau paling tidak pernah melihat itu atau? Ya, jadi saya itu kan bekerja di perusahaan tahun ini itu sudah 24 tahun.
Lama jadi ya? cukup lama. Jadi pengalaman saya baik bekerja di dalam perusahaan maupun terakhir ini kan fokus pekerjaan saya lebih kepada yang pelanggan eksternal, jadi ke customer yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi sebenarnya kesaksian hidup yang saya bawa itu tidak cuma saya bawa di dalam internal perusahaan, tetapi sekaligus misi itu juga saya bawa di keluar. Jadi dalam hal ini sekalipun saya jadi representasinya perusahaan di dalam maintenance ke customer, tetapi di situ juga saya punya tanggung jawab pribadi untuk bagaimana hidup saya ini bisa dipercaya oleh para customer kan gitu. Jadi saya dalam berbagai kesempatan juga sering berdiskusi dengan beberapa pelanggan tentang bagaimana firman Tuhan itu secara tidak langsung bisa disampaikan kan gitu. Baik dengan orang-orang yang sudah percaya maupun orang-orang yang memang muslim kan gitu. Jadi di situ bagaimana kepercayaan itu bisa dibangun karena saya berusaha untuk hidupnya itu atau apa yang saya lakukan itu benar. Itu yang penting sih Mas. Jadi baik di hadapan bos kalau di perusahaan maupun di hadapan customer itu ada satu nilai yang saya bawa dan itu mungkin berbeda dengan orang-orang lain kan barangkali gitu. Jadi bagaimana saya bisa dipercaya bos sekaligus dipercaya para langganan, karena kalau relasi dengan pelanggan dan kita tidak bisa dipercaya akan sulit juga saya melakukan pekerjaan. Betul. Prakteknya dalam kehidupan pekerjaan saya keseharian, kepercayaan itu menjadi sesuatu yang berharga. Menarik sekali. Kalau saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Waluyo itu menarik. Satu, Pak Waluyo itu sebagai representasi dari perusahaan. Tetapi di sisi lain kita juga sebagai representasi murid Kristus. Betul. Ya kan? Wah, itu tugas ganda itu. Tugasnya ada tugas ganda yang tidak hanya sekedar bekerja memperoleh hasil, tetapi ternyata memang ya secara tanda petik berat, tapi sebenarnya kan bisa dilakukan. Betul. Dan dua-duanya bisa kita lakukan karena ya pernah ada cerita sedikit. Jadi ada satu pelanggan saya di satu daerah bilang kepada saya, Pak, harga yang kamu bawa barangnya itu mahal. Tetapi saya kok kalau ketemu Bapak itu saya lebih sreg. Ada banyak perusahaan atau beberapa perusahaan lain yang membawa barang yang sama, tetapi si customer saya itu tidak beli, tapi belinya ke produk yang saya bawa, walaupun harganya lebih mahal. Ya karena dalam kaitannya dengan itu faktor trust, faktor kepercayaan itu menjadi sesuatu yang penting. Ya memang bisnis itu akhirnya tentang keuntungan, tetapi dalam berbagai kesempatan sharing saya dengan para customer, mereka pun tidak cuma sekedar keuntungan jadi mereka nyaman dalam berdiskusi, bagaimana kita bisa saling share tentang berbagai persoalan yang ada, bagaimana keterbukaan kita jujur terhadap para pelanggan, ini kan menjadi yang penting gitu Pak Widodo. Ya itu bisa Pak Waluyo hidupi karena memang tadi motonya Pak Waluyo itu bahwa melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia tetapi memang untuk Tuhan. Ya karena pertanggungjawaban kita terakhir untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak jujur kan akhirnya tanggung jawab kita bukan kepada perusahaan saja, tetapi dalam kehidupan pribadi secara moral, secara iman itu kan saya pertaruhkan. Betul, dan itu menjadi sesuatu yang ya bagi saya tidak bisa dipertaruhkan. Menarik sekali. Wah, nggak terasa Pak Waluyo. Kita sudah sampai pada akhir episode kita dalam podcast Lensa kita pada episode kali ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama. Ya, dalam episode ini kita sudah berbincang-bincang tentang yang pertama tadi tentang Hari Buruh. Bagaimana kalau saya boleh mendengar dari Pak Waluyo, kita memaknainya itu dengan cara-cara yang baik, positif, cara-cara positif, mengkomunikasikan hal-hal yang harus dikomunikasikan kepada kedua belah pihak, baik pekerja maupun pemilik usaha. Lalu kemudian kalau dikaitkan dengan dunia misi, ketika kita menjadi seorang pekerja itu ternyata ada dua tugas tadi kalau yang boleh saya simpulkan, bahwa kita itu adalah representatif dari perusahaan atau tempat kita bekerja kepada dunia luar. Yang kedua, kita juga representatif dari murid Kristus gitu ya. Jadi itu memang satu beban, bukan beban kalau saya katakan, satu tugas mulia gitu ya, tugas mulia yang harus kita jalankan. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Pak Waluyo di podcast Lensa kita. Nah, sahabat Lensa kita sudah sampai pada akhir episode Lensa kita kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti
mengikuti episode-episode berikutnya yang akan tayang setiap minggunya di channel YouTube GKMI Solo. Jangan lupa juga untuk tetap pakai masker. Lalu apalagi ya Pak? Kira-kira? Pakai masker, jaga jarak, kemudian kita harus rajin cuci tangan, mengurangi mobilitas, dan harus menjauhi kerumunan. Supaya kita tidak terpapar COVID yang informasinya juga bukan semakin berkurang, tetapi risiko untuk bertambah juga cukup tinggi. Dan nggak usah mudik. Dan yang pasti jangan lupa untuk tetap berdoa, makan makanan yang bergizi dan cukup, serta berolahraga. Sampai jumpa di episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.